Karena kita tahu kita adalah manusia yang terbatas, yang dibatasi oleh keterbatasan, oleh kekurangan dan ketidaksanggupan kita. Dan untuk itulah firman Tuhan datang lagi kepada kita pada hari ini, bahwa Allah menjadi pelatih pribadi kita. Tuhan mau melatih kita karena kita sadar kita adalah manusia yang terbatas dan juga punya kekurangan dan juga memiliki ketidaksanggupan. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itulah kita dilatih oleh Allah yang tak terbatas agar kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Di samping itu juga Allah mengawasi kehidupan rohani kita, pertumbuhan iman kita, apakah kita berakar di dalam Tuhan atau tidak. Karena orang-orang yang berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, orang tersebutlah yang Tuhan pakai. Karena Tuhan akan melihat bahwa kita pasti mampu untuk itu. Katakan amin. Tuhan akan melihat pribadi kita. Apakah kita itu sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apakah kita itu sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita benar-benar sudah bertumbuh dan menjadi murid Kristus yang sejati? Ini Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Untuk itu Tuhan melihat pribadi kita. Tuhan melihat kerohanian kita. Sejauh mana kita mengenal Kristus dalam hidup kita. Tuhan mempersiapkan kita sebaik-baiknya untuk bisa melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Katakan amin. Katakan amin. Anggapan salah kalau orang berkata, saya melayani Tuhan barulah saya bertobat. Saya melayani Tuhan barulah yang saya setia. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Itu anggapan yang salah. Katakan anggapan yang salah. Fakta membuktikan banyak orang yang berkata demikian malah makin memburuk hidupnya. Orang lain tersandung karena dia. Untuk itu setiap kita yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Tuhan mau melatih kita. Katakan amin. Menjadi pribadi yang siap melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Katakan amin. Tuhan mau melatih saudara lewat pelayanan kita di tempat ini. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya mau dilatih oleh Tuhan. Dan kita akan belajar satu pribadi yang lanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu mengenai Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir dan keluar menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan melatih Musa. Karena Tuhan tahu pribadi Musa itu bagaimana orangnya. Dia punya kekurangan. Bahkan dia mengakui sendiri kepada Tuhan, ya Tuhan, saya tidak sanggup. Saya berat lidah, saya gagap. Apa yang akan saya sampaikan kepada Raja Firaun? Dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan memanggil saudara, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memperlengkapi dia. Apa yang akan diucapkannya pun Tuhan latih dia. Ucapkanlah demikian, buatlah demikian sehingga mukjizat terjadi. Tuhan latih dia mendetail.
Dan kita melihat pribadi Musa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Poin kita yang pertama. Tuhan melatih Musa untuk melakukan mukjizat. Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Kita buka kitab kita. Saya ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat berikutnya. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Jemaat Tuhan. Katakan amin. Bapak ibu saudara yang terkasih, saya sudah katakan tadi, Tuhan tahu siapa Musa. Musa adalah seorang Ibrani berasal dari keturunan suku Lewi. Dan dia dibesarkan di istana raja oleh putri Firaun dan dididik menurut didikan orang Mesir. Tuhan tahu latar belakang Musa itu seperti apa. Tuhan tahu keterbatasannya, Tuhan tahu juga kekurangannya, dan Tuhan tahu juga ketidaksanggupan daripada Musa. Tetapi Tuhan tetap memilih Musa karena Tuhan melihat hati. Katakan, Tuhan melihat hati. Dia melihat kepada Musa. Musa, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang, terutama kepada sebangsanya. Ketika bangsanya ditindas, diperbudak dengan tidak wajar, muncul atau timbullah belas kasihan Musa. Dia peduli kepada sebangsanya. Dia empati kepada sebangsanya. Dan Tuhan melihat itu. Katakan, Tuhan melihat itu. Maka Tuhan memanggil Musa untuk menjadi alat supaya dia pergi kepada Raja Firaun dan berkata, biarkanlah bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Seorang pemimpin yang melatih jemaatnya untuk melakukan perkara yang besar, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dasar utamanya itu adalah firman. Seorang pemimpin harus tahu firman. Seorang pelatih harus tahu firman. Karena dasar utama kita untuk melayani atau memimpin atau melatih seseorang itu untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan pekerjaan yang besar, dasar kita adalah firman. Sehingga orang yang dilatih itu tidak juga keluar dari kebenaran firman, tidak melenceng dari kebenaran firman, karena pelatihnya dasarnya adalah firman. Setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini, firman Tuhan menjadi pelatih bagi kita. Mulai dari karakter kita, mulai dari kepribadian kita, Tuhan melatih kita sesuai dengan firman-Nya. Di firman-Nya kita tahu bagaimana cara kita hidup. Di firman-Nya kita tahu bagaimana kita bermasyarakat. Di firman-Nya kita mengetahui bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita.
Lewat firman-Nya lah kita tahu bagaimana kita mengasihi seseorang. Lewat firman-Nya lah kita peduli kepada seseorang. Sekalipun dia menolak ketika kita memberitakan atau memperkenalkan kebenaran kepadanya, tetapi kita tidak ambil soal itu. Karena kita sudah dilatih dengan firman bahwasanya pergilah jadikan semua bangsa murid. Kita dilatih bagaimana caranya kita beribadah yang benar kepada Tuhan. Kita dilatih bagaimana kita bisa menjaga hidup kita kudus di hadapannya. Bagaimana kalau kita itu benar-benar bisa jadi contoh di depan semua orang. Tuhan melatih kita, Tuhan memperlengkapi kita, dan diberikannya firman Tuhan kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Makanya setiap kali dikatakan isi hati kita dengan firman. Bacalah firman. Karena firman Tuhan yang mengajari kita. Karena firman Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Katakan amin. Di pemuda Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di setiap akhir bulan atau minggu keempat saya masuk di ibadah pemuda. Dan kami kumpul buat duduknya lingkaran. Karena dari minggu pertama, kedua, ketiga mereka mendengarkan firman. Minggu keempat saya sampaikan singkat saja. Dan mulailah dari situ saya tanya satu persatu. Bagaimana keadaan rohanimu? Apakah engkau sudah bisa berdoa? Doa apa saja kamu yang mampu? Satu-satu saya tanyain. Dan ketika saya tanya, saya latih mereka, begini caranya kalau berdoa. Mulai dari kata-kata yang sesimpel, sesederhana mungkin. Dan sekarang saudara, mereka sudah bisa mampu berdoa. Itu dari hal yang kecil. Kita perhatikan rohani mereka. Saya tanyain satu persatu, bagaimana dengan studimu, bagaimana dengan keluargamu? Apa yang kau dapat firman Tuhan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu terakhir ini nanti. Saya tes satu persatu apa yang mereka dengar. Kita melatih mereka, kita memperlengkapi mereka untuk pekerjaan yang besar. Katakan amin. Katakan amin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Poin kita yang kedua, Tuhan melatih Musa memberitakan firman dan meyakinkan bangsa Israel. Keluaran 4, 24-31. Kita lanjutkan pembacaan kita 24-31. Saya minta jemaat Tuhan kita bersama-sama membacanya dengan suara yang keras sampai suara saudara-saudara dengar jelas. Tiga-tiganya. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengganti darah. Kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Musa harus belajar bagaimana ia menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dalam keluarganya. Barulah ia siap ke Mesir. Tapi saudara, sekecil ini pun Tuhan perhatikan bagaimana hidup di dalam rumah tangganya. Makanya seorang pemimpin gereja atau seorang diakon itu, dia harus menjadi contoh dalam rumah tangganya, menjadi imam dalam rumah tangganya. Barulah dia bisa memimpin jemaat di luar sana. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada Musa. Dia memperhatikan, atau Tuhan memperhatikan bagaimana tanggung jawab Musa di
Bagi kita anak-anak Tuhan, perhatikan rumah tangga saudara. Perhatikan anak-anak saudara. Terkasih, ini jadi pelajaran bagi kita. Mari kita terapkan firman Tuhan, perintah Tuhan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Katakan amin. Dan Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya untuk menjadi berkat bagi rumah tangga di luar sana. Dan Tuhan akan mempercayakan kita memimpin sebuah atau satu pelayanan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Anak-anak muda yang di sini yang sudah duluan diselamatkan Tuhan, punya visi lah. Doakanlah, lihatlah, keluargamu juga bisa bersama dengan kita. Katakan amin. Lihat dengan mata iman saudara. Oh, saya berdoa untuk orang tua saya. Saya percaya mereka harus lahir baru. Mereka harus datang memuji Tuhan bersama-sama dengan saya melayani di tempat ini. Katakan amin. Saudara harus punya visi. Ketika saya diselamatkan Tuhan, pertama dalam rumah tangga atau dalam keluarga saya yang diselamatkan. Saya waktu itu masih SMP. Datang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini saudara kekasih masih ada hubungan saudara. Kami panggil paman, tapi masihnya paman, bukan paman kandung ya. Masih saudara. Dia menginjilin kami. Dan saya terima itu. Saya datang ibadah pertama kali di sekolah minggu. Dan pertama kali itu ibadah sekolah minggu dilawat oleh Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Saya SMP kelas 1 masih sekolah minggu anak. Dan kelas 2 saya dilatih menjadi guru sekolah minggu. Setelah itu baru saya datang di ibadah minggu. Dan tahu saudara, ketika diberikan visi kepada kami untuk merindukan supaya keluarga diselamatkan Tuhan. Tahu saudara, sepanjang kami berdoa, sepanjang di setiap ibadah kok ada doa syafaat, doa saya, topik doa saya saja orang tua. Di doa syafaat saudara kekasih, topik doa banyak, tetapi doa saya hanya orang tua saya. Ada tantangan ada. Taulah ibadah kita. Dari pagi saya ngajar sekolah minggu jam 7. Masuk ibadah dewasa jam 10. Pulang sebentar makan, mandi. Jam 4 siap-siap untuk ibadah sore jam 5. Pulang jam berapa? Jam 11 di rumah. Naik sepeda. Bapak saya ngamuk. Tutup pintu. 1 jam lamanya saya tinggal di luar. Dan besoknya dia berkata, kamu tinggal saja di rumah pendeta itu. Minta uang sekolahmu di sana ya. Sampai jam 11 baru kau pulang. Minta uang sekolahmu di sana. Saya diam saja. Di hati saya, Tuhan tolong saya. Tapi saya juga tidak takut saudara. Besoknya saya datang lagi. Padahal sudah ada ancaman. Kalau kamu pergi di situ terus, saya tidak akan kasih uang SPP-mu. Saya masih kelas 2 SMP. Saya belum tahu bekerja cari uang. Saya juga perempuan. Kalau di kota mungkin iya kita masih cari kerja. Di kampung cari apa? Kita hanya anak orang tua. Apa yang saya buat? Saya doakan orang tua saya. Saya datang ibadah. Tidak boleh orang tua saya melarang saya. Selain daripada itu, saya jadi teladan bagi orang tua saya. Yang tadinya pemalas kerja di rumah, saya mulai kerja. Saya mulai sedu kerja. Sebelum ibadah, jam pelayanan, saya sudah siapkan semuanya. Jangan anak muda alasan, oh ma, pak, mau ibadah pelayanan ini kerjaan. Ma, ini pelayanan untuk Tuhan nih. Mama nanti kena kalau mama larang-larang beta. Jangan juga demikian. Kerjakan pekerjaanmu. Kalau engkau tahu jam 4 ibadah, jam 2 relakan tidur siangmu, kerjakan tugasmu. Saya kerjakan demikian. Saya neteskan air mata untuk orang tua saya. Setahun lebih baru dia datang sama Tuhan. Sampai-sampai saya bernazar, saya mau jadi hamba Tuhan.
kalau Engkau Tuhan selamatkan orang tua saya. Pada Sabtu malam, saya katakan pada orang tua saya laki-laki, Pak, saya gosok baju ya, hari Minggu ibadah. Dia berkata, iya. Baru kali itu bapak saya bilang iya. Tahu saudara, sukacitanya tak terbayangkan. Sepertinya terhapus semuanya kelelahan saya. Tidak ingat lagi ancaman-ancaman yang disampaikan oleh ayah saya. Dan puji Tuhan, mereka sudah datang kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Punyailah visi. Orang tua saya pasti selamat. Keluarga saya pasti selamat. Anak saya pasti datang sama Tuhan. Kalau satu orang menolak, apakah kamu menyerah? Tidak. Kasih tahu kepada yang lain. Mungkin di antara yang 10 orang, 1 orang menolak, 1 orang menerima. Katakan amin. Katakan amin. Jadi demikian saudara, Tuhan melatih Musa untuk menjadi pemimpin yang besar, terutama duluan di keluarganya, supaya menerapkan aturan-aturan Tuhan dalam rumah tangganya, dan dia bisa menerapkannya kepada bangsa yang akan dipimpinnya, supaya tidak menyimpan ke kanan ke kiri, tetapi dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa menipu Tuhan dengan cara berusaha untuk memenuhi Allah. Apakah kita bersikap baik di gereja, tetapi seminggu di luar sana tidak bersikap baik? Apakah kita hanya menunjukkan perubahan kata-kata kita, perubahan hidup kita, karakter kita di depan pemimpin yang ada di sekitar kita, tetapi di luar sana kita tidak menunjukkan perubahan kita? Tuhan tahu siapa saudara. Saya sudah katakan dari awal, Tuhan tahu pribadi saudara. Tuhan tahu latar belakang saudara. Tuhan tahu kekurangan saudara. Tuhan tahu ketidaksanggupan saudara. Tuhan tahu apa yang sedang saudara pikirkan sekarang ini juga. Tuhan tahu apa yang sedang menjadi pergumulan saudara. Tuhan tahu apa yang sedang saudara gumuli sampai saat ini. Tuhan tahu apa yang sedang saudara doa dan tunggu-tunggu jawabannya sampai sekarang ini. Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat saudara. Dan ketika Tuhan memandang kepada saudara, pastikan Tuhan melihat sikap hati saudara baik dan setia kepada Tuhan Allah kita. Katakan amin. Katakan amin. Itulah yang Tuhan lihat kepada Musa. Dia melihat kepada Musa bukan pada kekurangannya, tetapi dia melihat kepada hatinya yang penuh dengan belas kasihan kepada sebangsanya yang ditindas. Demikian juga kita. Tuhan mau melihat hati kita, seberapa kerinduan kita agar jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan, seberapa empati kita kepada orang lain yang belum di dalam Tuhan, supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai saudara untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya. Dan saya percaya Tuhan melihat kedalaman hati kita yang siap melakukan firman Tuhan, yang siap menjadi pelaku firman dan mengerjakan panggilan kita di dalam Tuhan. Dan percayalah saudaraku, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan melatih saudara lewat pelayanan kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.